jadi di telepon kan saya ke daya ayo waktunya ini pakai bukit. Masya Allah. Hari ini juga harusnya bersamaan dengan jadwal ekspos kaitan RKUU PPAS 2017. Nah ini secara prinsip ini memang harus sama-sama jalan. Tadi saya minta pengunduran waktu ke siang dan ya awalnya ini juga mau kita undur nih agak susah karena memang rencana mau ada demo nih, tadinya demo buruh dan masuknya ke Balai Kota, sedangkan Pak Wali sedang di Jakarta sehingga saya harus melihat. Tapi tadi malam alhamdulillah demonya nggak jadi karena kita minta waktu 3 hari akan mengundang para pengusaha kaitan dengan UMK. Biasalah UMK itu setiap tahun UMR sama juga pentingnya karena tanpa dirasa waktunya juga memang sangat mepet karena yang berkaitan dengan persiapan kaitan dengan trian tadi. Nah ini merupakan rapat kesekian kali dan paling tidak kita harus pastikan terhitung hari ini agar nanti dalam pelaksananya paling tidak ada kendala-kendala yang prinsip. Kalau berdasarkan hasil informasi dari Buntin, berdasarkan rundown yang ada, ya tadi malam juga pada saat di sela-sela kami menerima membahas tentang banjir dengan Komisi 4 DPRD Jawa Barat, saya sempat menyampaikan juga bahwa pada prinsipnya mengikuti alur ini, ya. Sehingga hari ini harus dipastikan betul kalau memang kita sudah bersepakat yang menjadi lokusnya di depan Masjid Agung. Ya makanya kemarin di depan Masjid Agung yang mohon saya dipertimbangkan itu nggak boleh lewat jam 12 kan itu adannya berkumandang, apalagi ada Ayu Ting Ting katanya. Ini kan menjadi problem besar gitu kan. Nah, karena ini skalanya nasional, saya pikir juga ini harus share dengan Provinsi Jawa Barat. Karena kita bisa memilih tempat opsi yang lain. Nah, pada hakikatnya sama, karena ini juga harus akses. Nah, kecuali yang saya katakan tadi, panitia bisa menghitung rondonnya di bawah jam 11 sudah selesai. Jadi jangan sampai ini kan menjadi pro dan kontra nanti ketika kita ada kegiatan sampai jam 1, kemudian jam 11 sekian sudah memenangkan ada persiapan ada dan sebagainya, ini biasanya agak-agak jadi problem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin Pak Sekda, mungkin saya akan menyampaikan mengenai pelaksanaan trian yang akan dilaksanakan di Kota Bandung. Sesuai dengan ini bahwa pelaksanaan kita akan melaksanakan 4 kegiatan yang ada di 4 fokus. Namun sebelumnya juga kita akan melaksanakan seminar yaitu pada tanggal 19 yang bertempat di Sapoyoman. Dan juga mungkin sekalian juga saya sampaikan Pak mengenai masalahnya juga bahwa sesuai dengan dari kebijakan dari Kemenpp bahwa jumlah undangan dan kapasitas yang ada di Sapoyoman itu jumlahnya 320 dan kita memang kemudian jumlah yang akan di sekalian ini mungkin Pak menyangkut biayanya mungkin biar sekaligus dan juga untuk mengenai yang difasilitasi oleh Kemenpp itu adalah untuk 105 orang biaya yang ditanggung oleh Kemenpp. Jadi yang sisanya itu mungkin dari Pemkot Kota Bandung. Itu 3 inspirator yang rencananya mungkin akan disampaikan sesuai di dalam itu yaitu mungkin Ibu Atalia dan juga Nini Handayani sebagai korban human trafficking yang sekarang yang akan ditangani oleh Pemkot Bandung dan sekarang sudah bahkan menjadi pengusaha, dan juga oleh Nabila itu anak yang berprestasi dari Forum Kota Bandung, dan juga mungkin atas usulan dari Ibu BP3 AKP Provinsi mungkin nanti akan ditampilkan satu inspirator juga ya yang dari
kita mungkin peserta seminar akan mengunjungi 3 lokasi. Nah, kemudian kami juga di sini akan menyiapkan kendaraan untuk ke lokasi, yaitu dan 3 bus, 10 mobil VVIP dan 15 mobil panitia pusat serta 5 mobil panitia lokal, dan juga kami mengharapkan untuk dapat menggunakan bandros itu yang akan ditampilkan, dan kemudian kami akan menuju ke Taman Cibenying, jalan ke Taman Cibenying yang ke taman musik di situ Pak, di tempat satu. Kemudian lokasi kedua kita akan mengunjungi ke Taman Cibenying, dan yang terakhir kita akan mengunjungi ke Cipta di warga masyarakat. Dan kemudian kami itu yang kedua. Dan yang kemudian setelah dari situ acara selesai dilanjutkan kemudian menuju ke lokasi yang kedua, yaitu ke lokasi yang di Taman Cibenying. Nah, lokasi di Taman Cibenying ini yaitu dengan tema akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Nah, di sini kita akan menampilkan bagaimana pemberdayaan perempuan di Kota Bandung untuk memperoleh akses ekonomi serta pembangunan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh perempuan. Dan di sini juga kita akan menghadirkan pesertanya dari PKK, DWP, PK, UPS, Gabungan Organisasi Wanita, IWAPI, PDOTA, PKA. Mungkin bisa dilihat di sini banyak semua unsur-unsur organisasi-organisasi wanita di sini juga terhadap unsur-unsur yang mendukung terhadap kemajuan pemberdayaan wanita di sini mungkin akan diundang, termasuk di sini BPR juga, karena di sini juga harus dari prosesnya di mana kebijakan pemerintah Kota Bandung juga telah menerbitkan program kredit melatih untuk dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini di acaranya nanti akan ada biasa sambutan dari rombongan, yaitu dan kemudian akan ditampilkan kesenian agung, dan kemudian ini ada sambutan dari Ibu Atalia, dan kemudian ada hiburan dance, kemudian dari Ibu Diakbaria, kemudian ada kesenian tradisional, dan di sini juga mungkin nanti Ibu Menteri akan melaksanakan tanya jawab dengan warga. Untuk lomba tari Trien yang diikuti oleh seluruh SKPD dan kecamatan, dan juga kita ada flash mob Trien, kemudian kita juga akan melaksanakan pengumuman pemenang lomba, karena saat ini sudah diumumkan lomba lewat medsos. Satu, lomba pembuatan film pendek mengenai Trien, dan kedua lomba karikatur mengenai Trien, dan ketiga lomba nyanyi vokal grup, lomba kreasi aransemen kreasi lagu Trien gitu Pak. Dan mungkin nanti pengumumannya akan dilaksanakan di dalam puncak acara itu. Dan yang utama sebetulnya acara di sana adalah kita akan menyampaikan deklarasi Trien. Deklarasi Trien mungkin nanti naskahnya akan kami sampaikan ke pimpinan, kami akan baca dulu, dan setelah itu, setelah melaksanakan deklarasi, kemudian tetapi sebelumnya juga mungkin ada sambutan dulu dari Pak Gubernur, dari Ibu Menteri, dan kemudian sampai akhirnya kepada sesuai dengan ada yang diambil acara itu, sampai akhirnya ada deklarasi. Nah, setelah ada deklarasi, mungkin tamu VIP akan dipersilakan untuk menikmati jamuan makan siang, dan setelah itu acara akan dilanjutkan dengan hiburan atau kesenian, di mana ini dari KMPP yang akan menampilkan dari artis-artis nasional. Mungkin itu secara garis besar mengenai kegiatan untuk Trien di Kota Bandung. Di Taman Cibenying, ada di Soekarno Hatta, ada di Taman Musik gitu kan. Kemudian nanti puncaknya di Plaza Balai Kota. Nah, tentu dengan rundown yang tadi disampaikan. Nah, tinggal kita mengatur ritmenya saja. Nah, kemudian juga dalam satu minggu ini atau dalam 2-3 hari Pak Tartan kan juga kekuatan substansinya kan beda-beda ya. Yang berkaitan dengan akhiri ketidakadilan akses ekonomi jelas itu urusan bagian ibu-ibu nanti. Tetapi kekuatan kadang-kadang melibatkan Kajari, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya, ini kan yang traffickingnya gitu kan. Jadi juga
silakan. Kemudian itu yang pertama yang berkaitan dengan kekuatan di Sapoe Homan juga, karena Bu Menterinya kan hadir di sana. Dan saya pikir Homan kan sudah stay-nya sudah siap lah, saya kira. Pertimbangan kekuatannya hanya berapa? 300-an ya tadi, 300 saya kira cukup, sampai 400 juga cukup kalau dibuka gitu dan sebagainya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang saya katakan dalam rangka penyempurnaan. Silakan diawali dari Ibu aja dulu, nanti kita berganti ke konferensi sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekda. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena Pak Kepala Biro Hukum dan Humas yang sedianya akan hadir ke sini untuk untuk hadir di rapat persiapan lanjutan ya Pak ya pada hari ini. Tapi beliau ada tugas yang harus tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan kami serta teman-teman. Yang pertama kami akan memperkenalkan diri dulu Pak, bahwa di sebelah kanan kami ini ada tim IO yang nanti akan membantu kita di lapangan. Kemudian ini ada Mbak Fri dan ini Mas Angga nanti yang melaksanakan dari kegiatan seminar sampai dengan terakhir. Kemudian saya sangat apresiasi dengan Kota Bandung karena sebelum pelaksanaan kegiatan ini kami kebetulan tektokan terus dengan Bu Yanti Pak. Jadi Bu Yanti itu sudah melakukan penjangkauan yang luar biasa. Ini juga kami laporkan ke Ibu Menteri Bu. Jadi memang Bandung betul-betul sudah siap terkait dengan jelajah 3M. Ibu Menteri sangat concern sekali Pak. Jadi kegiatan di Bandung itu sebelum dilaksanakan sudah dilaporkan kepada Presiden. Jadi sejak diawali kegiatan jelajah di Jailolo, kemudian di Belitung, kemarin baru selesai, saya baru tiba tadi malam, dan di Bandung ini memang sudah menjadi concernnya Ibu Menteri sampai dia mengalahkan semua kegiatan apapun kecuali dipanggil Presiden, dia pasti akan concern di kegiatan jelajah ini, terutama di Bandung, dan disambut baik oleh Ibu Menteri Menko PMK. Jadi di Bandung nanti akan dihadiri oleh Ibu Menko dan kami sudah merancang di mana Ibu nanti akan bicara. Dan dari rundown yang disampaikan, kami setuju Ibu rundown yang sudah dibuat oleh tim dari Bandung, di mana ada beberapa inspirator yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Entin, tetapi di sini untuk acara, maaf ini karena kami insisir dulu ya Pak ya, supaya tidak ada yang kelewat. Yang pertama ini ada di sini laporan ketua panitia. Itu saya kira di dua tempat itu yang melapor adalah ketua panitia di daerah Lokal aja ya. lokal. Jadi ini bukan Kementerian PPPA. Yang untuk di Sapoe Homan sama di Puncak. Di Sapoe Homan. Iya. Jadi di seminar itu yang melapor adalah ketua panitia daerah. Mungkin Pak Asisten satu atau Pak Sekda. Pak Sekda. Iya. Ya, ketua umum. Itu. Kemudian kalau untuk inspirator itu kami serahkan kepada Ibu. Surat sudah kami siapkan, surat kepada seluruh inspirator, nanti disebut saja Bu ya. Kami hanya menyampaikan kepada yang terhormat inspirator itu saja. Kemudian surat kepada Pak Bupati untuk juga menyampaikan paparan juga kami sudah siapkan. Surat kepada Pak Gubernur juga sudah kami siapkan. Surat kepada seluruh peserta daerah. Nah, peserta daerah ini terdiri dari seluruh badan PP seluruh Indonesia Pak. Kemudian ada 2 kabupaten kota yang ditunjuk, karena tidak semua kabupaten kota, mestinya sih kalau kita tawarkan semua hadir, tapi kapasitas tempat tidak memungkinkan untuk mereka hadir. Dan ada beberapa kabupaten kota yang menjadi tuan rumah, seperti Jailolo dan Belitung itu bupati dan badan PP-nya akan hadir ke Bandung. Itu permintaan memang. Kemudian ada beberapa yang dari pusat, yaitu eselon 1 kami undang juga yang di KPPA, kemudian eselon 1 dari PMK,
juga kami undang dari Pak Jatmiko, kemudian juga DPR RI itu Pak Ali Tahir kemarin di Belitung, beliau hadir sampai selesai dan dia mau terjun sampai ke lapangan, sampai ke Mama yang menjawab di lokasi itu juga Pak Ali Tahir akan hadir. Nah, untuk Ibu Puan kami menghadirkannya di acara di ini Pak, di seminar. Terima kasih. Mungkin untuk kebijakan atasan Pak Ibu Kabar, Pak, boleh lepas. Cuman ini saya hanya ingin mengevaluasi Pak kemarin di Belitung, karena kami juga membandingkan bagaimana di sana, jangan sampai di sini terjadi. Pertama ada hal yang sangat krusial kemarin waktu di Puncak, mungkin nanti saatnya mungkin di sini ya di Balasa, undangan Pak Baliut itu. Jadi duduk eselon 1 di belakang ada yang Bapak Baliut. Jadi satu, kami minta ini dari kita nanti kerjasama dengan teman-teman dari Kota Bandung. Jadi daftar undangan dari pusat yang jelas. Itu satu, itu penting. Karena ini kalau kaitannya dengan presence ya, itu satu, dari pusat siapa saja rombongannya. Terus dari tingkat provinsi nanti siapa yang mau diundang dan siapa yang mengundang. Itu dua. Kemudian dari pejabat tokoh masyarakat dari Kota Bandung juga siapa dan siapa yang mengundang itu harus jelas dari sekarang karena ini belum ada waktu. Turun Bu Kadis, ini juga darurat nih rapatnya di sini di ruang asisten 1 karena ruang kami, ruang saya sedang direnov dan tadi kita menerima delegasi jadi ya kita mengalah lah, tapi yang penting substansinya ya tidak mengurangi makna dari pertemuan hari ini. Nanti Buntin tinggal disesuaikan saja. Tadi ada pilihan dokter yang menjadi inspirasi juga, saya kira bagus. Mudah-mudahan ini juga menjadi spirit bagi khususnya wilayah Jawa Barat lah, bagi kita semua. Jadi persoalan-persoalan korban itu juga harus ditangani dengan cepat, bahkan digratiskan. Tapi saya pikir juga ini hal yang bagus. Ya, tinggal dimodif aja sesuai dengan urutan tadi. Baik, saya kira mungkin nanti secara khusus karena lebih teknis kita tidak buka. Saya besok juga kita akan manfaatkan betul. Mungkin Kamis malam kita dengan Pak Wali terakhir, ya, mungkin ya. Tapi saya besok meluangkan waktu juga untuk bicara hal-hal yang bolong-bolong tadi. Jadi tidak dibuka di forum ini, sebab tadi Pak ini curhatnya yang pusat segini ini gimana, nah ini bagus ya. Besok aja, tapi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, agar supaya kegiatan jelajah klien ini bisa berjalan mulus ya. Nah, kalau dari sisi rundown acara saya pikir ya Bu ya sudah ada sepakat. Hanya Bu Karis tadi tidak. Kalau kemarin waktu awal kan kita ada keinginan untuk di depan Masjid Agung itu, nah, tapi dia di Minggu dan pertimbangan-pertimbangan lain lah. Saya nggak bisa bayangkan juga ketika maksud kita baik, tapi lewat jam 11 perbenturan adan dan sebagainya kan jadi problem gitu bagi kita. Sehingga Pak Wali mengambil satu keputusan, nggak apa-apa di Plaza juga. Yang pentingnya happy-nya. Tadi juga telah disampaikan oleh beliau bahwa sebetulnya alhamdulillah memang Bandung dengan teknologi yang ada, kaitan penjangkauan dan sebagainya sebetulnya sudah berjalan. Lagi saya mohon maaf atas kekurangan utama tempat yang kurang memadai, tapi alhamdulillah secara substansi kita sudah bisa menyimpulkan lah, sudah lebih mengerucut dan kita masih punya waktu 2-3 hari kita optimalkan untuk persiapan agar senantiasa dalam dari hari hanya itu lancar. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.